Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya semua hari ini teman-teman warga belajar PKBM 15 Cideng, khususnya paket A kelas 4. Hari ini ketemu lagi di materi SBK dengan Ibu Rizka. Kita akan masuk di pembahasan mengenal seni rupa murni. Perasaan manusia selalu berubah-ubah. Suatu ketika seseorang merasa gembira, tetapi beberapa saat kemudian dapat menjadi sedih. Orang dapat pula cemas, takut, ataupun marah. Semua perasaan itu dapat dituangkan dalam karya seni rupa. Oleh karena itu, tidak jarang kita melihat karya seni rupa yang aneh, sulit dimengerti, dan tampak tak memiliki arti. Namun, sesungguhnya itu merupakan lambang perasaan seniman yang dituangkan dalam karya seninya. Oke, kita masuk di pembahasan A, makna karya seni rupa. Segala jenis karya seni rupa yang sengaja dibuat untuk media ekspresi atau sarana mengungkapkan perasaan disebut karya seni rupa murni. Sebaliknya, ada pula karya seni rupa murni yang aneh, penuh makna simbolis, dan sulit dimengerti. Sebagai contoh, perhatikan beberapa karya seni rupa berikut. Ini adalah lukisan berjudul Demikiankah, karya Lian Sahar. Nah, lalu berikutnya ini adalah lukisan berjudul Letusan Gunung Merapi, karya Raden Saleh. Nah, ini ada lagi patung berjudul Wanita dan Seekor Rusa, karya Jana. Dan ini patung berjudul Tangisan Dewi Batari, karya G. Siddhartha. Nah, kamu amati tiap-tiap karya seni tersebut. Ada lukisan dengan judul dan objek yang mudah dimengerti, tetapi ada juga lukisan dan judul serta objek yang sulit dimengerti. Lalu demikian juga ada objek karya seni patung yang dengan sangat mudah kalian mengerti, dan ada pula yang sulit dimengerti. Oke, masuk di pembahasan B ya, jenis karya seni rupa murni daerah. Ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi pusat tempat tinggal para seniman, antara lain Bali, Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, dan Bandung. Para seniman tinggal dan berkarya di daerah-daerah tersebut, sehingga kegiatan kesenian di daerah-daerah yang bersangkutan menjadi sangat berkembang. Jenis-jenis karya seni rupa murni yang berkembang tersebut antara lain adalah 1. Seni lukis. Dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, perkembangan seni lukis di Bali terlihat lebih maju. Hal ini disebabkan banyak seniman yang bermukim di sana, seperti misalkan tokoh pelukisnya antara lain adalah Cokorda Gede Agung Sukowati, Ida Bagus Kembeng, dan Walter Spies. Tokoh pelukis dari daerah lain pun antara lain ada, yaitu Kerton dan Jaihan dari Bandung, serta Joko Pekik dan Widayat dari Yogyakarta. Nah, ini adalah contoh lukisan pemandangan alam di Bali. Dan contoh lukisan TKW Pamitan, karya Joko Pekik. Oke, masuk di 2. Seni patung. Perkembangan seni patung di Bali juga sangat menonjol. Seni patung Bali paling awal berasal dari abad 8. Patung pada masa itu berupa perwujudan dewa-dewa yang digunakan dalam pura. Saat ini bentuk patung Bali sudah sangat beragam dengan penampilan yang sudah diperhalus. Adapun seniman patung dari Bali yang terkenal antara lain adalah Ida Bagus Jana, Ida Bagus Tilem, dan Ida Bagus Glodo. Nah, ini berikut adalah contoh patung karya Ida Bagus Tilem dengan objek wanita dan bayi. Bisa kalian lihat di sampingnya. Di daerah lain juga ditemukan macam-macam bentuk gaya seni patung. Orang Toraja mempunyai tradisi membuat patung yang telah mati. Patung semacam ini disebut tau-tau dan biasanya ditempatkan di luar kubur batu. Demikian pula patung-patung suku Asmat. Bisa dikatakan hampir semua patung suku Asmat merupakan sosok leluhur. Karya patung-patung tersebut diberi nama orang yang telah mati atau meninggal. Oke, masuk ke 3. Seni keramik. Desa tembikar atau keramik dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia kecuali Papua.
Beberapa di antaranya yang terkenal yaitu Kasongan di Yogyakarta, Banyumulek di Lombok, dan Pleret di Purwakarta. Pada awalnya, karya keramik yang dibuat berupa benda-benda fungsional seperti peralatan dapur, celengan, dan hiasan bangunan. Tetapi saat ini para pengrajin mulai menciptakan keramik dengan bentuk-bentuk non-fungsional atau biasa disebut sebagai keramik seni. Tokoh seniman dalam bidang ini adalah F. Bidayanto. Nah, ini adalah contoh-contohnya keramik seni dari Kasongan dengan objek seorang anak kecil meniup pipa seperti ular. Dan keramik seni Loro Blonyo. Oke, masuk ke 4 seni batik. Tokoh seni batik yang terkenal di Indonesia antara lain adalah Amri Yahya. Amri Yahya tinggal dan terus berkarya hingga akhir hayatnya di Yogyakarta. Amri Yahya dikenal sebagai pelukis batik. Karyanya kebanyakan berupa lukisan abstrak dengan teknik celup dan perintangan dengan lilin. Salah satu karya lukis batiknya yaitu Borobudur. Lukisan-lukisan batiknya sering diperkenalkan dalam pameran di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti gambar di samping, lukisan batik Borobudur karya Amri Yahya. Nah, itu adalah singkatnya materi kita hari ini. Semoga dengan materi yang Bu Rizka sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian tentang karya seni rupa murni. Sekarang tugas kalian adalah carilah patung peringatan atau monumen yang ada di daerah kamu. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. Yang A, nama seniman pembuatnya, B, bahan penyusunnya apa, C, teknik pembuatannya seperti apa, dan D, makna simbolik dari patung tersebut atau tugu tersebut ya. Laporkan informasi yang sudah kalian peroleh ke Bu Rizka jika sudah selesai. Oke, itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum dimengerti atau jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung japri WA ke Bu Rizka. Bu Rizka dengan sangat senang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.